Kau jadikan semuanya indah, Kau jadikan tak ada jadi ada. Kau berkuasa, Kau ajaib, Kau bertahta di sini. Shalom warga kerajaan. Seperti lagu tadi, saya percaya Tuhan sedang bertahta di tempat di mana saya berada, dan juga tentunya tempat di mana saudara berada. Tuhan sedang bertahta di sana, mengerjakan kebaikan dan kemurahannya buat beribu-ribu orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Kingdom Inspiration hari ini, saudara-saudara, akan saya ambil dari kitab Pengkhotbah di pasal yang ketiga. Tentunya kita semua sudah familiar dengan pasal ini, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal ketiga, saya yakini dipercaya ditulis oleh seorang Raja Salomo, dan Raja Salomo sudah begitu banyak melihat masa dan waktu di dalam kehidupannya sehingga dia bisa membukukan banyak buku seperti Amsal, seperti Kidung Agung, dan salah satunya juga adalah buku Pengkhotbah. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah yang pasal ketiga dimulai dengan ayat yang pertama dengan perkataan, untuk segala sesuatu ada masanya, apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan The Message ketika saya baca ditambahkan di sana ada waktu yang terbaik. Jadi kita bisa membaca ayat-ayat berikutnya sebagai berikut. Untuk segala sesuatu ada waktu yang terbaik. Kapan kita lahir, ada waktu yang terbaik untuk meninggal, ada waktu terbaik untuk menanam, ada waktu yang terbaik untuk mencabut dari yang sudah kita tanam. Semuanya itu oleh Raja Salomo dipercaya bahwa Tuhan yang memberikan semua waktu dan masa itu untuk manusia. Hanya saja disebutkan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah mulai awal sampai akhir. Bahkan Salomo sendiri pun harus mengakui, saudara-saudara, bahwa ia dengan segala hikmatnya yang sudah ditaruh oleh Tuhan, dikaruniakan kepada Raja Salomo, ia pun tidak bisa menyelami seluruh pikiran Tuhan secara sempurna. Satu hal tentunya yang setelah Raja Salomo melihat semuanya yang sudah terjadi dalam masa itu, satu hal yang ia dapat katakan di masa-masa akhirnya adalah Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Nah, saudara-saudara semuanya, apakah hubungannya dengan implikasinya dengan kondisi kita sekarang ini? Di momen-momen seperti ini, kita semua sedang dikemparkan dengan adanya virus corona atau virus COVID-19 ini. Kebiasaan-kebiasaan kita, hidup kita yang biasanya kita lakukan, tidak lagi kita bisa lakukan seperti sedia kalanya. Ada suatu keadaan yang begitu diputar balikkan. Dulu kalau kita berjalan ke kiri, sekarang kita harus berjalan ke kanan. Dulu kalau kita melakukan hal A, sekarang kita harus melakukan hal Z, saudara-saudara. Apakah ini artinya? Apakah Tuhan tidak ada di sana? Dan banyak orang juga yang berkata bahwa mengapa ini semua harus terjadi? Mengapa virus corona harus mendekat dengan kehidupan kita sehingga terjadi begitu banyak kematian pada orang-orang yang kita kasih, saudara-saudara. Tapi tentunya kalau kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini, semuanya diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita lewati. Dan satu hal, saya percaya seperti Pengkhotbah yang bilang, saya mempunyai iman bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat segala sesuatunya indah pada musimnya, saudara-saudara semuanya. Kitab Pengkhotbah juga memberikan masukan kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita lakukan di masa-masa yang seperti ini, saudara-saudara. Di masa ketika kita sedang dilanda oleh virus corona ini. Mari kita lihat sama-sama ayatnya ke-12. Ayat 12 berbicara gini, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan hidup di dalam mereka. Ada dua kata yang bisa kita ambil di sini, bersuka, satu, dan menikmati, saudara-saudara. Baiklah di masa-masa yang seperti ini, saya yakin dan percaya, saya beriman di dalamnya, tidak ada satupun dari kita yang sedang galau, tidak ada satupun dari kita justru malah dibuat bingung dan resah ataupun berpikir dalam hatinya pikiran-pikiran yang negatif kapan wabah ini akan berhentinya. Tetapi saya harap setiap warga kerajaan yang menyaksikan video ini, kita semuanya bisa melakukan bersukacita dan menikmati apa yang sedang Tuhan sediakan dan berikan di dalam waktu seperti ini, saudara-saudara.
Nah, kenapa saya bilang kita harus belajar bersuka dan menikmati segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Saya percaya Tuhan bisa memberikan hal yang baru ketika kita menikmati dan bersuka untuk setiap apa yang kita lakukan. Saya mau berikan contoh untuk supaya semuanya bisa lebih jelas mengerti apa yang saya maksud. Di komsel kita, di tempat di jemaat kita, ada seorang yang terkena imbas dari corona ini, sehingga dia harus kehilangan pekerjaannya. Tetapi tidak memutuskan untuk tidak menjadi bingung, tidak menjadi khawatir, dan justru kalah dengan keadaan. Tetapi dia memutuskan untuk tetap bersuka cita, bergembira, dan menikmati. Tuhan ingatkan dia bahwa dia masih bisa mempunyai kemampuan untuk menjahit, saudara-saudara. Dan hari-hari ini yang dilakukan adalah menjahit begitu banyak masker, sehingga dia bisa mendapat penghidupan dari sana. Dan bahkan dia bisa memberkati banyak orang dari apa yang dia kerjakan. Bukankah itu suatu hal yang indah juga bagi kita? Hal yang kedua yang pengkhotbah katakan, ada hal yang lain lagi yang bisa kita lakukan adalah di ayat yang ke-14, saudara-saudara. Ayat yang ke-14 berbicara seperti ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambahi dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tidak disebutkan di dalamnya bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia ketakutan akan Tuhan. Ada perbedaan ketakutan dengan takut akan Tuhan. Ketakutan akan Tuhan seakan-akan seperti Tuhan izinkan virus corona ini ada dalam kehidupan kita untuk menghukum manusia. Tetapi tidak itu ceritanya, saudara-saudara. Saya yakin yang dituliskan di ayat ini, takut akan Tuhan berarti hormat akan Tuhan. Dan kita bisa menghormati seseorang atau suatu pribadi karena kita mengenal siapa pribadi itu. Baiklah, lewat momen seperti ini, kita justru bisa lebih mengenal siapa pribadi Tuhan kita. Dan kita bisa mengajak banyak orang untuk mengenal Dia, sehingga hormat itu terbentuk dan takut akan Tuhan itu muncul di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Saya mau pakai satu contoh lagi di dalam MC kita. Ketika wabah corona ini sedang berlangsung, saudara-saudara, orang yang tergabung di dalam komunitas sel kita, mereka karena tergerakkan oleh kasih, mereka memutuskan untuk bersatu hati, bergabung bersama-sama, memberkati supir online ataupun ojek online, saudara-saudara. Yang mereka lakukan adalah mereka mengorder makanan lewat ojek online tersebut, membayar ongkosnya, tetapi membiarkan yang mengantar untuk membawa makanan ke rumahnya mereka masing-masing. Saya percaya ini adalah satu bukti kasih, dan saya percaya kasih tidak pernah gagal. Lewat perkara yang seperti ini juga, lewat ide-ide seperti ini juga, saya percaya dan yakin orang-orang di sekitar kita, mereka bisa kenal dengan Tuhan kita dan menjadi takut akan Tuhan kita. Saudara-saudara semuanya, di akhir acara ini, saya cuma berdoa supaya satu hal ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan saudara semua tetap bergembira. Sekali lagi, saudara semuanya mendengarkan ini tetap bersuka cita, dan saya percaya Tuhan sendiri akan menumbuhkan kekreativitasan dalam kehidupan kita semua untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan kita, dan kita semuanya tetap kuat dan bertindak membawa orang-orang banyak untuk semakin kenal dengan pribadi Tuhan kita, sebab pribadinya sendiri adalah pribadi kasih, saudara-saudara. Membawa orang-orang takut akan Dia dan hormat akan Dia. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.